status tersangka memang benar ya, udah naik statusnya per kemarin tanggal 10 Oktober di Polres Tangsel. Ya kita lihatlah nanti. Yang jelas dengan status tersangka yang sudah dirilis dari Polres Tangsel ya, itu menjadi apa ya? Nggak ada opsi lain selain kita harus melawan gitu kan. Semua warga negara berhak mau melaporkan siapapun. Tinggal nanti pembuktiannya, laporannya berjalan apa enggak dengan bukti-bukti yang ada. Jadi silahkan, nggak ada masalah. Setelah melewati serangkaian proses hukum, mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairunisa, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan oleh keluarga Ashanti. Penetapan tersebut dilakukan usai penyidik menemukan bukti yang dianggap cukup untuk menaikkan status hukum Ayu dari saksi menjadi tersangka. Menurut informasi yang diterima, pemeriksaan perdana terhadap Ayu dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Polres Tangerang Selatan. Dalam keterangannya kepada awak media, Ayu membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat penetapan tersangka dari penyidik pada 13 Oktober 2025, menyusul keputusan kenaikan status hukumnya yang resmi ditetapkan pada 10 Oktober 2025. Lebih lanjut, Ayu menegaskan bahwa dirinya akan menghadapi proses hukum ini dengan kepala tegak. Ia mengaku tengah mempersiapkan sejumlah langkah hukum, termasuk membawa bukti tambahan dan menghadirkan saksi baru yang diyakini dapat memperkuat pembelaannya. Lantas seperti apa reaksi Ashanti menyikapi upaya dari mantan karyawannya itu? Semua warga negara berhak mau melaporkan siapapun. Tinggal nanti pembuktiannya, laporannya berjalan apa enggak dengan bukti-bukti yang ada. Jadi silahkan, nggak ada masalah. Kalau status tersangka memang benar ya, udah naik statusnya per kemarin tanggal 10 Oktober di Polres Tangsel. Ya kita lihatlah nanti. Yang jelas dengan status tersangka yang sudah dirilis dari Polres Tangsel ya, itu menjadi apa ya? Nggak ada opsi lain selain kita harus melawan gitu kan. Artinya jika memang ini ditetapkan sebagai tersangka, wallahualam kita nggak pernah tahu, takdir orang nggak pernah tahu, tanggal sial itu nggak ada di kalender. Bisa jadi mungkin kami akan dalami dengan seksama, dengan fokus, dan akan lebih intens lagi. Semoga sampai pada tujuan yang mana jika memang dugaan ini terbukti, kemungkinan status tersangka akan melekat juga ke diri mereka. Di sini kita adanya beberapa transaksi yang kita anggap itu satu kesalahan ya. Artinya kesalahan dalam transaksi berbisnis. Ini ada transferan dari PT, dari PT Hijau Hermansyah ya ke rekening aku untuk pembayaran lisensi lagu. Besok secara detail kami akan lakukan gelar perkara di kantor untuk benar-benar lebih spesifik lagi terkait transaksi-transaksi apa saja dan di mana saja transaksi ini terjadi. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai ini akan menjadi bom waktu ya. Karena kalau sudah masuk ke TPPU, luar biasa dampaknya nanti. Dan kami nggak akan pernah main-main untuk hal ini. Yang mana nanti, insya Allah jika tidak ada halangan, hari Kamis sore kami akan buka LP-nya di Polda Metro Jaya. Gitu. Nah, untuk malam ini dan besok tentunya pastinya besok itu
akan kita bedah satu persatu terkait isi rekeningnya. Kita lihat transaksi-transaksi mana saja yang ada di rekening klien kami, yang mana itu jadi perlawanan hukum dari kami untuk ke pihak lawan. Di tengah ramai perbincangan publik mengenai isu Ashanti yang diduga melakukan perampasan aset dan akses ilegal, situasi justru berbalik arah. Pihak kepolisian justru menetapkan Ayu Hairunisa, mantan karyawan Ashanti, sebagai tersangka lebih dulu dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh pihak keluarga Ashanti. Menanggapi hal tersebut, pihak Ayu melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka telah menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Meski mengaku kecewa, Ayu disebut sudah ikhlas dan siap menghadapi proses hukum yang kini menjeratnya. Tim hukum Ayu juga menegaskan akan menempuh langkah-langkah pembelaan yang sesuai prosedur, termasuk menghadirkan bukti baru yang diyakini dapat membalikkan tuduhan. Di sisi lain, Ashanti memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait tudingan dan polemik yang tengah bergulir di ruang publik. Istri dari musisi Anang Hermansyah itu kini menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada tim kuasa hukumnya dan berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui jalur hukum secara adil dan transparan. Klien kami bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Namun kami sebagai kuasa hukum akan lebih agresif lagi tentunya dalam menangani perkara-perkara yang ada di hadapan kami dengan bukti-bukti yang sudah kami pegang tentunya, gitu kan. Jadi kalau genderang perang itu sudah dibunyikan, kita siap. Artinya dari pihak lawan sudah tidak ada buka ruang damai, maka kami siap. Semuanya akan kami buka, dan mungkin bukan hanya satu pihak saja, beberapa orang mungkin nanti akan terlibat di dalamnya. Untuk kekhawatiran sejauh ini sih belum ada ya, karena memang aku udah siap dari awal, udah siap. Kalau dari aku ya mentalnya turun kan udah lewat, jadi kesiapan mental aja, kesiapan mental, ikhlas, pasrah, ya pokoknya memperkuat diri sendiri aja. Aku nggak mau konsentrasiku terganggu sama hal-hal yang yang menurut aku udahlah gitu, udah ada pihak-pihak yang lebih pantas untuk melakukan tugas-tugasnya, karena memang bagi aku udah nggak mau ngeladenin orang yang udah pembahasannya aneh-aneh, apalah. Gini, sebelum bicara itu harus belajar dulu gitu loh, jangan nanti jadi lucu buat diri sendiri. Yang tadinya harusnya fokusnya disertasi, fokus ke Lumiere dan lain-lain, kepecah sedikit gitu, karena gimana pun kan omongan-omongannya mereka ini kayak asal aja apa yang bisa diomongin gitu. Menghadapi ini semua, membela kepentingan klien kami, dan status yang melekat pada klien kami sebagai tersangka tidak tertutup kemungkinan jika memang dugaan ini terbukti akan melekat juga kepada mereka. Dan ingat, ancaman hukuman TPPU itu nggak main-main. Ancaman hukumannya jelas dikatakan di sini. Ancaman hukuman tindakan pidana pencucian uang itu maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Terlepas dari kisruh yang tengah memanas antara Ashanti dan Ayu Hairunisa, persoalan ini tampaknya berkembang semakin kompleks setelah salah satu rekan kerja Anang Hermansyah melaporkan Ayu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, Ayu disebut telah menyebarkan informasi yang dinilai merugikan reputasi perusahaan, yakni PT Hijau Dipta Nusantara, yang diketahui merupakan perusahaan milik Anang Hermansyah. Pihak perusahaan juga membantah klaim Ayu yang mengaku telah bekerja selama 8 tahun
dengan menyebut bahwa status kerja dan perannya tidak sesuai dengan pernyataan yang beredar di publik. Tak hanya itu, PT Hijau Dipta Nusantara menuding bahwa tindakan Ayu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, termasuk gagalnya kontrak kerja sama penpinjam baru-baru ini dibatalkan oleh mitra bisnis akibat kisruh yang mencuat ke media. Kami ke sini sedang melakukan proses pencemaran nama baik karena terkait dengan masalah yang terjadi antara Ashanti dengan Saudari Ayu. Di situ menyebutkan bahwa Saudari Ayu itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN, itu PT kami gitu. Dan di situ beliau dan pihak-pihaknya juga menyatakan bahwa beliau sudah bekerja di tempat di PT kami sebagai finance. Itu sama sekali tidak benar gitu. Dan itu sangat merugikan kami karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kami nggak ada hubungannya sama sekali. Jejak digital itu kan tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Kita lihat aja jejak digitalnya, nanti kita analisa apakah ada pertanyaan dari Saudari Ayu ini terkait dia adalah karyawan HDN. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak dari Saudari Ayu itu dia sekali lagi saya ulangi, bukan karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu berdampak ke perusahaan kami secara bisnis. Karena sudah ada beberapa klien kami yang akhirnya memutuskan kerjasama bisnis, yang itu merugikan kami secara bisnis. Hijau Dipta itu bukan kantor, Mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ, makanya saya buka LP di sini gitu. Hijau Dipta itu tempat yang dimana aku diinterogasi waktu itu. Tapi kamu sebagai karyawan Hijau Dipta Nusantara? Bukan, Hijau Hermansyah Indonesia. Ini sangat merugikan karena tadi pagi aja udah ada pemutusan kontrak dengan pihak perusahaan kami gitu. Jadi di sini saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan Saudari Ayu dan pihak mereka yang menyampaikan bahwa beliau itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu sama sekali nggak benar. Ada satu PT lagi yang kami juga akan dampingi hari ini pelaporan polisinya, yaitu Socai.id. Socai dia kayak PT mengenai artificial intelligence. Dia sangat dirugikan dengan penggunaan aset digital Bunda Ashanti yang turut ditarik-tarik karena viralnya kasus ini. Kami sedang laporkan dua laporan ini, yaitu tentang penggunaan aset digital, satu dari Socai dan satu dari PT HDN. Kalau dari kita selalu terbuka ya, dari kita selalu terbuka. Apa syaratnya? Mengembalikan barang-barang kamu atau gimana? Kita tunggu aja etikat baik dari mereka. Sejauh ini? Sejauh ini belum ada sih, belum ada. Mereka kan malah berpacu sama melodi, mereka malah serang balik gitu kan. Ya kita lihat aja. Yang jelas selagi mereka masih agresif, kita nggak akan diam. Kita pasti akan selalu kejar sampai selesai. Tensi panas rupanya tidak hanya terjadi antara Ayu Hairunisa dan Ashanti, namun kini merembet hingga ke masing-masing tim kuasa hukum. Situasi semakin memanas setelah kuasa hukum PT Hijau Dipta Nusantara menyatakan niat untuk melaporkan kuasa hukum Ayu. Langkah itu diambil karena pihak perusahaan menilai tim hukum Ayu telah bertindak gegabah, bahkan dianggap tidak mengkaji secara mendalam duduk perkara yang sebenarnya sebelum melayangkan laporan terhadap pihak Ashanti. Menurut kuasa hukum dari PT Hijau Dipta Nusantara, sejumlah pernyataan dan tuduhan yang disampaikan oleh tim Ayu di hadapan publik maupun aparat penegak hukum telah menimbulkan kerugian nama baik dan persepsi keliru di masyarakat. Kami sedang laporkan dua laporan ini, yaitu tentang penggunaan aset digital, satu dari Socai dan satu dari PT HDN. Yang kedua, kami ingin menekankan juga untuk rekan kami, advokat dari Bu Ayu, mungkin lain kali lebih menggali dulu runtutan jelasnya sehingga jangan salah alamat. Setelah ini juga kami sangat mempertimbangkan dan sedang mempersiapkan laporan
kepada organisasi advokat rekan kami. Karena rekan kami nggak mungkin kami laporkan di sini, kami akan laporkan mungkin untuk mendapat bimbingan dari organisasi advokatnya, sehingga dalam menerima perkara dikaji betul. Jangan asal tuduh, hal ini cukup merugikan PT HDN. Kami jelas sangat merugikan PT HDN. Kami juga mau menerangkan terakhir, PT HDN memang tidak bisa melaporkan secara badan hukum berdasarkan putusan MK. Maka yang melaporkan adalah karyawannya dan didukung oleh Pak Dirut. Kami akan melaporkan juga ke rekan-rekan kami, yaitu advokat pendamping dari Saudari Ayu kepada organisasi advokatnya, karena lalai mungkin dalam memeriksa berkasnya atau mungkin ada kekeliruan, sehingga kami rasa perlu pembinaan dari organisasi advokatnya biar mengerti betul kasusnya, tidak salah ngomong. Karena mereka memang diberikan hak imunitas, jadi kami nggak berikan laporan polisi, tapi kami akan melapor ke organisasi advokatnya, gitu. Illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik Saudari Ayu. Jangan sampai nanti kita lapor balik lagi gitu kan, akhirnya banyak LP-nya nih. Gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.